Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang agama adalah jalan. Sebagian besar orang memandang kehidupan beragama itu secara statis. Padahal dilihat dari berbagai macam isyarat, keterangan di dalam Al-Quran, agama itu sesungguhnya jalan. Jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebahagiaan, dan jalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, perbedaan memandang agama secara statis dan memandang agama secara dinamis sangat jauh berbeda implikasinya. Sebab kalau kita memandang agama sebagai jalan, ada dinamika di situ, ada proses perkembangan di situ, maka seseorang yang beragama dia akan terus berkembang, dia akan terus maju, dia akan terus melakukan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istilah agama sebagai jalan itu di dalam Al-Quran cukup banyak tersurat. Misalnya agama disebut sabil, itu artinya jalan. Di ayat lain disebut sirat, di ayat lain juga disebut syariah atau syir'ah dan minhaj. Kesemua itu memiliki makna jalan. Karena itu dengan istilah-istilah yang tadi saya sebut sebagai jalan tadi, maka kehidupan beragama terus bergerak menuju kebaikan yang lebih baik, menuju kepada kesempurnaan, dan terus bergerak sampai akhirnya setiap orang yang menjalani kehidupan beragama dengan baik dan serius, dia akan mencapai pada hakikat. Teman-teman yang saya cintai, paling tidak dalam Al-Quran terekam adanya 4 cara bagaimana kita menempuh jalan dalam beragama tersebut. Pertama, Al-Quran mengistilahkan dengan kata yatadabbarun, mempelajari, mendalami, membedah berbagai macam ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris misalnya, biasa yatadabbarun atau tadabbur itu diartikan sebagai to consider, artinya memperhatikan, mempertimbangkan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Itulah kira-kira esensi atau nilai akhir dari melihat dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, yatafakkarun. Yatafakkarun adalah memikirkan proses penciptaan alam semesta. Karena itu orang-orang yang memikirkan proses alam semesta ini, dialah nanti yang akan menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang bersifat alam maupun yang bersifat sosial. Karena itu orang-orang yang memikirkan proses penciptaan alam ini, dia akan meyakini betul bahwa penciptaan alam semesta ini meniscayakan adanya sang pencipta, dan pencipta adalah sesuatu yang bukan sembarangan, betul-betul maha kuasa, maha canggih. Dia tafakkarun dalam bahasa Inggris, dia lebih tepat diartikan sebagai proses berpikir, to think. Yang ketiga adalah proses apa yang disebut takkilun. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berpikir, untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam peristiwa, baik peristiwa sejarah maupun peristiwa hukum alam maupun peristiwa-peristiwa nanti yang akan kita temui di akhirat kelak. Karena itu Al-Quran jika telah berbicara berbagai hal tadi itu, biasanya diakhiri dengan kata-kata afala taqilun atau la'allakum taqilun. Yang keempat, Al-Quran menyebut dengan istilah tubsirun. Itu biasanya berkaitan dengan soal-soal ayat-ayat Allah yang lebih mendalam, baik yang ada di alam raya ini maupun yang ada dalam diri dan jiwa kita. Makanya ada satu ayat yang menjelaskan tentang
wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam jiwamu itu, apakah kalian tidak melihat dan memperhatikannya? Kata tubsirun itu melihat secara lebih dalam. Karena itu dia lebih dekat pada persoalan-persoalan yang bersifat spiritual. Kata tubsirun bisa juga turunannya menjadi basiroh, yaitu bagaimana kita melihat, memperhatikan secara lebih mendalam. Teman-teman yang saya cintai, jadi agama adalah berkaitan dengan proses perkembangan. Dia berhubungan dengan gerak, dengan dinamika. Orang-orang yang beriman itu disepadankan dengan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kita tahu bahwa orang-orang beragama di dalam Al-Quran disebut dengan istilah beriman. Tetapi ketika Allah menyapa orang-orang yang beriman selalu dengan kata kerja. Karena dia kata kerja berproses dia. Tidak jadi sekaligus. Ayat tadi amanu yaitu orang-orang yang beriman. Dia kata kerja. Hajaru orang-orang yang berhijrah juga kata kerja. Jahadu orang-orang yang berjihad juga kata kerja. Jadi kesemua ini menunjukkan bahwa agama adalah jalan. Sebetulnya agama itu bersifat sangat komprehensif. Tapi untuk mencapai kelengkapan kebenaran beragama itu prosesnya kita jalani seperti tadi. Beda misalnya dengan pengetahuan filsafat dan sains yang dasarnya adalah akal. Tentu saja akal dan agama tidak bertentangan. Karena agama menganjurkan kita untuk menggunakan akal seperti dijelaskan di awal tadi itu. Tetapi kalau kita mau jelaskan secara singkat, agama adalah kebenaran yang lengkap, kebenaran yang komprehensif. Sementara akal, pengetahuan adalah kebenaran yang sepotong-sepotong, kebenaran yang sebagian-sebagian. Tetapi untuk mencapai agama yang lengkap dan sempurna tadi, proses tadi itu perlu kita lalui, jalan tadi itu perlu kita jalani sehingga kita bisa mencapai pengertian dan makna agama yang lengkap dan komprehensif tadi itu. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sesi ini. Semoga ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.